Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. An-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba, iftah alaina fathan mubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kajian kita, sholawat, maulid dan perkumpulan kita ini insyaallah dengan satu keberkahan yang bisa menjadi sebab bagi kebahagiaan kita, keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana sudah kita pahami bersama dan kita ketahui insyaallah di setiap pertemuan ba'da salat, ba'da salawat, ba'da al-qasaid, madah dan sebagainya, kita lanjutkan majelis kita ini dengan pembacaan atau pengkajian sirah an-nabawiyah, as-sirah an-nabawiyah atau biografi sejarah hidup baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau seseorang mengakui kepingin mengikut sama Rasulullah, tidak mungkin dia bisa sempurna di dalam mengikutnya sama Rasulullah tanpa mengenal bagaimana sejarah hidupnya. Dari situ perlu kita kaji untuk menyempurnakan bagaimana kita bisa menjadi pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Nah, jangan sampai kita mengikuti orang-orang atau tokoh-tokoh atau pihak-pihak yang di situ justru sebaliknya dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Wa harapan yang lain, moga-moga dengan kita mengkaji surah ini semakin kita kenal kepada Rasulullah, semakin kita memahami tentang bagaimana sih sebenarnya apa yang beliau tanggung, yang beliau beban, yang beliau emban dari risalah yang sangat besar, risalah yang digambarkan dalam Al-Quran. Law anzalna hadzal Quran, kata kami turunkan Al-Quran ini, ada Al-Quran, ada risalah Nabi Muhammad SAW plus Al-Quran juga mukjizatnya ya. Ada kelebihan Rasulullah. Kalau umat terdahulu ajaran-ajaran kitab suci berbeda dengan mukjizatnya. Nabi Musa mukjizatnya tongkat. Apakah ajarannya Nabi Musa ada di tongkat? Enggak. Hanya khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Ya ajarannya mukjizat plus mukjizatnya Rasulullah berupa Al-Quran. Ajarannya adalah Al-Quran. Al-Quran pun adalah juga mukjizatnya. Jadi yang mukjizat ya risalah. Kemarin kita sampai di kajian sirah di Perang Badar tahun 2 Hijriah. Kita sampai pada kisah bagaimana Umayyah bin Khalaf Aduwullah terbunuh sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada beberapa hal lagi di dalam kisah beliau, insyaallah kita bahas malam ini. Ini tentang bagaimana
sikap Umayyah bin Khalaf yang tiba-tiba berubah. Nah, kemarin awal sudah kita ceritakan bahwa Umayyah bin Khalaf ini sudah dengar dari Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz bahwa Rasulullah bakal membunuh dia. Akhirnya dia bersumpah nggak bakal keluar dari kota Mekah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan bahwa si A ada bakal kena adab, bakal mati kubur, ada bakal meninggal, ada bakal nanti di perang Badar menjadi tawanan dan sebagainya. Semuanya sudah ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa yang pertama, kalau kita melihat dalam kisah terbunuhnya si Umayyah bin Khalaf, ketika dia sudah tersinggung saat itulah, dia sudah tidak memikirkan lagi apakah gara-gara tersinggungnya nanti dia bakal mati atau tidak. Nah, ini ketika dia diajak sama Uqbah bin Abi Mu'ayth bahwa dia kayak ibu-ibu, jadi kepingin membangkitkan sisi keberanian manusia. Nah, itu biasanya dengan diajak yang berkaitan dengan kewanitaan. Nah, bencong lu misalnya, kalau di dunia kita ya, kamu kayak ibu-ibu, kayak teteh-teteh gitu. Nah, ada akhirnya Umayyah bin Khalaf bangkit, pulang ke rumah, kemudian mengatakan kepada istrinya, ya Ummu Safwan jahizini, wahai ibunya si Safwan, persiapkanlah untuk saya. Masya Allah, istrinya orang kafir ngerti ya, tugasnya membantu suami. Qalat ya Abu Safwan, anasita ma qala laka akhuka al-Yathribi. Istrinya akhirnya mengingatkan kepada suaminya, apakah engkau lupa terhadap apa yang dikatakan oleh saudara kamu yang dari Yathrib, yakni bahwa dia bakal terbunuh. La ma uridu an ajuz ma'ahum illa ghariban. Saya enggak kepingin ikut sama mereka, saya tetap ingat itu, tapi saya enggak kepingin ikut sama mereka kecuali jarak dekat aja. Akhirnya niat dia ini ketahuan temannya, kemarin sudah dijelaskan, wah akhirnya ontanya diikat, ya, biar enggak kabur. Wah, diriwayatkan juga dalam hadis Imam Bukhari bahwa Umayyah bin Khalaf selain berteman dengan Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, dia juga berteman akrab dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Siapa Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Sayyidina Abdurrahman bin Auf kata minal asyraf mubasysyirin bil jannah, termasuk 10 sahabat besar yang dikabarkan bakal masuk surga sewaktu hidupnya oleh Nabi Muhammad SAW. Ada asyraf mubasysyirin bil jannah, sekarang hampir semua orang yang cita-cita masuk surga kagak tahu 10 bintang surga. Tapi kalau top skor bola tahu. Top skor bola siapa tahun ini? Oh, paham. Nah, bintang terkenal, ahli actionnya siapa? Tahu. Tapi top skor ahli surga kelompok. Tapi kadang-kadang ngakunya cita-cita masuk surga. Kalau pecinta bola,
Kalau nggak kenal dengan pemain bolanya misalnya, dia pencinta Persikabo, nggak kenal dengan top skor Persikabo, sah nggak disebut pencinta Persikabo? Nah, dia bisa nggak disebut penggemar berat Persikabo? Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Karena apa? Kagak kan? Penggemar berat nggak tahu, kan gitu ya. Sama kayak kita, katanya pengen masuk surga, nggak tahu bintang surga. Gimana kok? Nggak sah. Gimana kalau kita dibilang nggak sah itu? Nggak benar keinginan kita masuk surganya kalau gitu ya. Sudah dijelaskan sama para ulama, sudah kita pernah bahas di kajian yang lain, yakni di kitab Nailul Roja-nya, kitab syarah Nailul Roja. Di situ disebutkan ada paling mentok kita kenal 4 ya. Tambah 1 Abdurrahman bin Auf, 5. Separuh lagi nyicil Pak Ustaz separuh dulu. Nanti masuk surga nanti separuh badan aja. Jadi Abdurrahman bin Auf, dia juga berteman, kata Imam Bukhari, dengan Umayyah bin Khalaf. Dulu namanya bukan Abdurrahman, tapi Abdul Amr, Abdul Amrin. Fatasammaitu hina aslamtu Abdurrahman. Kemudian begitu saya masuk Islam, ganti nama. Ada masalah ganti nama itu juga menunjukkan keseriusan ya masuk Islam, supaya ada bau-bau Islamnya gitu. Kita ini masuk Islam tapi nama kita bau-bau Jawa, Kejawen, bau-bau Kesundan ya. Bau-bau adat, bau-bau, karena apa? Masih menyayangi kedaerahan. Tapi kalau sahabat dulu kepingin membuang ini peninggalan jahiliyah, ganti. Itu diantara bentuk keseriusan sahabat wa sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW begitu melihat ada sahabat yang namanya nggak benar, itu diganti. Banyak sahabat yang namanya diganti sama Rasulullah SAW, dan pun Rasulullah SAW juga memberikan gelar-gelar nama. Begitu gelar nama diberikan sama Rasulullah, wah sahabat paham, senang banget diberi gelar sama Rasulullah. Nanti di sini ada beberapa gelar disebutkan sama Rasulullah SAW. Kalau kita kan di dunia kita, apa arti sebuah nama? Kan gitu. Padahal itu ada artinya, itu termasuk ajaran Islam. Min haqqil waladi 'alal walid ayyuhsina ismahu. Dalam hadis termasuk di antara haknya anak yang harus ditunaikan sama orang tua, ngasih nama yang baik. Di awal kisah sirah, kakeknya Rasulullah SAW punya cita-cita. Kenapa kok diberi nama Muhammad? Kenapa kok dikasih nama Muhammad? Itu bukan nama orang kampung kamu, bukan nama mbah-mbah kamu. Dulu nggak ada yang namanya Muhammad. Karena mbahnya punya cita-cita, saya kepingin ayyahmadahu ahlus sama'i wal ardh. Algamagab, saya kepingin seluruh yang ahli penduduk langit dan penduduk bumi memuji kepada cucu saya ini. Oh, cita-cita tinggi. Fahabbadallahu raja'ah. Akhirnya kata para ulama, Allah wujudkan harapan daripada orang tuanya. Jadi bisa dikatakan juga nama itu adalah harapan orang tua. Kira-kira ada kisahnya nggak nama kita ini? Cara ini tanya, nama itu gimana? Nemu dari mana? Ada kisahnya nggak? Asal comot ya? Sayyidina Abdurrahman ada kisahnya. Begitu masuk Islam, saya ganti Abdurrahman. Nah, ternyata ganti nama itu bermasalah dengan teman jahiliyah. Nah, wada apa namanya? Harus kita pahami ya. Wah, kita juga
harus teguh pendirian terhadap nama. Nah, berapa anak sudah diganti namanya, bahkan ada yang langsung diganti sama Hubabah, diganti langsung sama istri guru kita. Tapi karena dia nggak serius Islamnya, akhirnya masih senang nama-nama jahiliyah, nama jadul. Nah, dikasih nama sama ulama, nggak mau, malah manggil dengan nama-nama yang dulu. Nanti di sini disebutkan bahwa saya begitu masuk Islam ganti Abdurrahman. Begitu dia ketemu teman saya ini, yakni Umayyah bin Khalaf dengan aku di Mekah, kemudian dia manggil, ya Abd Amr, ar-raghibta an ismi sammaka bihi abuk. Wahai Abd Amr, apakah kau enggak suka dengan nama yang itu diberi sama bapak kamu? Sebenarnya orang kafir mulai merubah keyakinan, merubah pendirian keislaman Sayyidina Abdurrahman. Abdurrahman, Masya Allah, hambanya Ar-Rahman. Abd Amr, Amr itu siapa? Nah, hambanya si Amr gitu. Apakah kau enggak mau dengan nama yang dikasih sama bapak kamu? Faqulu na'am, ya. Ya, saya enggak senang dengan nama yang diberi bapak saya, karena dulu bapak saya enggak ngerti. Fayaqulu inni la a'rifur Rahman. Akhirnya temannya bilang, saya enggak kenal Ar-Rahman. Faj'al baini wa bainaka syai'an ad'uka bihi. Kalau begitu, jadikanlah antara aku dengan engkau ini nama yang lain deh, jangan itu. Saya enggak senang nama itu. Yang mana saya bisa memanggil engkau dengan nama baru yang lain. Kepada sikapnya orang kafir ini diantara salah satu bentuk kebencian orang kafir, gak suka dengan nama-nama Islami. Paham ya? Jadi yang namanya orang kafir, pentolannya orang kafir, yang dia pemikirannya murni nyel kafir, hatta nama dia gak senang, benci dengan nama-nama Islam. Makanya kan mungkin yang ikut sama kita waktu di mobil, waktu dari Joblong, ada Syekh Ahmad yang dari Mesir, itu datang ke majelis ta'lim di Darul Butuh ya. Siapa nama? Alhamdulillah, Masya Allah, Farhan. Karena nama-namanya Islami, banyak nama-nama Islami mengandung makna lughah Arabiyah, bahasa Arabnya, senang. Ada sikap orang Islam senang dengan nama Islam. Begitu juga orang kafir, tentu sikapnya bertentangan, yakni benci dengan nama-nama Islam. Nah, kira-kira berapa persen di majelis yang masih bau-bau? Akhirnya perjanjian, ya sudah gini. Ama anta fala tujibuni fi ismikal awwal. Ya sudah, engkau ya Abdurrahman, kalau tak panggil Abd Amr jangan jawab wis. Wa amma ana fala ad'uka bima la a'rif. Adapun saya enggak bakal memanggil engkau dengan yang aku tidak tahu. Siapa Rahman itu? Rahman enggak ada. Tadi aku enggak mau memanggil kamu dengan nama yang aku tidak kenali. Wa kana idza da'ani Abd Amr lam ujibuhu. Ada akhirnya Umayyah ini begitu memanggil Sayyidina Abdurrahman gak mau noleh sebenarnya. Kalau kita dipanggil nama dulu sama nama yang baru, sepuluh aja noleh. Tidak, Sayyidina Abdurrahman. Lah, Muslim, mana Muslim pakai nama Islam dong. Dipanggil Abd Amr, iya, gak mau. Ada yang pede gitu, itu nama doang. Baik, nanti dimarahin sama bapak gue. Kita kan masih mentok segitu. Jadi Sayyidina Abdurrahman ini teman-temannya semuanya kagak mau. Itu panggil, ikut nama saya yang baru yang berbau-bau Islam. Faqultu lahu ya Aba Ali ij'al baina bainaka ma syi'ta.
Akhirnya, wahai bapaknya Ali, yakni Umayyah, kamu buat antara saya dengan kamu saja nama-nama khusus. Terserah deh nama yang lain deh. Pokoknya ini berlaku bagi engkau sama aku saja. Yang lain enggak. Karena masih menghargai teman. Ya, kita wajar ya, kadang-kadang kita juga gitu. Ya, kita sama teman majelis ayo, sama teman-teman yang majelis yang lain ayo juga, sama-sama dihargai. Qala fa anta abdul ilah. Akhirnya kata teman lamanya ini, kata Umayyah bin Khalaf ini, teman kemusyrikannya ini, ya sudah, kamu abdul ilah. Abdul ilah. Qultu na'am, ya sudah, ana abdul ilah. Fa qultu idza maradu bihi qala ya abdul ilah faujibu. Begitu saya lewat ketemu sama Umayyah bin Khalaf, dia manggil saya abdul ilah, baru saya noleh. Kalau enggak ya udah, enggak mau. Fa'atahaddats ma'ahu. Akhirnya dia ngobrol bersama Umayyah bin Khalaf. Falamma hajartu ila Madinah, katabtuhu liyahfadhani fi dhaiqati. Begitu saya hijrah ke Madinah, saya tulisin surat dia agar dia itu menjaga kerabatku. Aku juga bakal menjaga kerabatnya Umayyah bin Khalaf yang ada di Madinah. Begitu perang Badar, keluarlah Umayyah bin Khalaf ini terseret gara-gara ontanya sering diikat sama teman-temannya, akhirnya nyampe juga ke daerah Badar. Dia bersama anaknya Ali bin Umayyah. Akhirnya ketahuan sama Abdurrahman. Sayyidina Abdurrahman ini ketahuan, loh ada Umayyah. Waktu itu Sayyidina Abdurrahman sudah membawa beberapa baju besi yang sudah dia dapatkan dari rampasan perang. Baju besi lumayan ya. Harganya berapa baju besi rompi besi? Iya, diangkat. Begitu ketemu sama Umayyah, dipanggil, ya Abdul Amr, enggak jawab. Ya Abdul Ilah, dia jawab. Ya Abdul Ilah, baru noleh. Kalau itu na'am ya. Jadi lagi perang pasti sempat ngobrol sama teman nih. Masya Allah. Akhirnya Sayyidina Abdurrahman ini ditawari, gimana kamu mau nggak nawan saya? Mahalan saya loh daripada kamu nenteng-nenteng baju besi. Kalau saya kan nggak pakai ditenteng gitu. Kamu bawa tawanan itu lumayan loh, 200 juta loh satu tawanan, 4.000 dirham. Kalau baju besi berapa? Nah, ini harus tahu kita harga kurs. Akhirnya dijawab sama Sayyidina Abdurrahman, ya demi Allah, ya udah kalau gitu. Akhirnya baju besinya dibuang. Terus kemudian diambil tangan Abdurrahman, tangannya Umayyah dan tangannya ditarik. Wa huwa yaqulu ma ra'aitu kal yaumi qab. Kata Umayyah, saya enggak pernah tahu peperangan kayak hari ini sama sekali. Ini perang luar biasa, aneh bin ajaib. Kok bisa saya kalah? Padahal sebelumnya enggak pernah saya ikut perang kayak gini. Dia lawan malaikat. Nah. Akhirnya keluar dari peperangan membawa 2 tawanan perang ini. Ya Abdul Ilah, kata anaknya Umayyah, mana rajul minkum al-mu'allam bi rishatin nu'amatin fi sadri. Wahai Abdul Ilah, siapa laki-laki yang punya tanda di dadanya? Di dadanya dikasih tanda bulunya burung gitu ya. Siapa yang punya tanda di dadanya? Di
dijawab itu Hamzah. Oh, itu tuh si Hamzah tuh yang apa namanya, yang memperlakukan kami sehingga kami bisa ditawan seperti ini. Ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang berhasil menekuk lutut siapa? Umayyah bin Khalaf. Demi Allah, kata Sayyidina Abdurrahman, saat itu saya sudah nuntun Umayyah bin Khalaf dengan anaknya Ali bin Umayyah. Tiba-tiba ketemu sama Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Oh, ada Umayyah dulu yang mengadab Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal dulu diadab, dipanggang di padang pasir, itu yang memerintahkan Umayyah bin Khalaf. Begitu ada kesempatan, ya, Rasul kufri Umayyah bin Khalaf la najautu in najah. Langsung teriak ada dedengkotnya kekufuran Umayyah bin Khalaf. Ana nggak bakal selamat kalau dia masih selamat. Ana nggak bakal selamat kalau dia masih hidup, kalau dia masih selamat. Ada Sayyidina Bilal langsung teriak, ya ma'asyaral Ansar, wahai teman-teman Ansar, keluar semua. Menjemput, mengejar apa namanya, Sayyidina Abdurrahman, Umayyah dan Ali dikejar. Begitu ketakutan Sayyidina Abdurrahman, takut dikejar sama rombongannya Sayyidina Bilal dengan para sahabat Ansar. Wah, ini biar sebenarnya apa namanya, agak perhatian dikit ya. Nanti di akhir zaman itu banyak siasat kayak Umayyah bin Khalaf gini, apa? Kayak Sayyidina Abdurrahman. Siasat cecak. Nanti siasatnya cecak. Cicak itu kepingin selamat ninggalin buntutnya supaya orang perhatian sama buntut, gak ngejar badan. Akhirnya supaya selamat ada Sayyidina Abdurrahman, Umayyah ada buntut anaknya. Si Ali dilepasin. Nih ambilan ini aja, nih satu nih, bawa. Lari lagi sama Umayyah bin Khalaf. Begitu melihat anaknya dilepas, supaya disibukkan maksudnya sama Sayyidina Umayyah ini dengan anaknya Umayyah. Wa kana Umayyah radhiyallahu anhu faqulu abrik fabaraka fa'alqatu nafsi alaihi li'amna'ahu. Ternyata sudah dikasih anaknya Umayyah, para sahabat tetap masih mengejar Umayyah bin Khalaf. Ternyata Umayyah bin Khalaf itu orangnya gede ya, tinggi besar. Jadi lari itu berat ya, blok, gak bisa cepat ya. Tetap aja kejar, akhirnya kamu terungkup, apa namanya, tengkurap, disuruh tengkurap. Begitu sudah tengkurap, apa namanya, ditumpukin sama Sayyidina Abdurrahman untuk dilindungi. Jangan ditusuk. Ini apa? Melindungi, ditaikin sama akhirnya dikepung sampai Umayyah bin Khalaf dan Sayyidina Abdurrahman ini terkepung, dikelilingi pasukan Nabi Muhammad SAW. Fa'akhlaf rajulun as-sayf wa daraba rijla ibnihi fawaqa. Akhirnya anaknya tadi yang dijadikan tawanan kan dilepaskan, akhirnya ikut melawan kepada orang Ansar. Begitu anaknya melawan, masih anak-anak ya, dibabat sama sahabat Ansar kakinya, putus, jatuh anaknya si Ali. Wa shaha Umayyah sayhatan ma sami'tu mithlaha. Akhirnya
Sayyidina Muawiyah melihat anaknya gagal membela dirinya, malah terjatuh, teriak dengan satu teriakan yang Masya Allah pernah dengar orang teriak sedih, nangis kayak gitu. Gak terima melihat anaknya dipenggal kakinya. Gol tuh akhirnya Sayyidina Abdul Rahman berkata lagi, in jibinasik wala naja'a bika wallahi ma aghna 'anka syai'a ma ughni 'anka syai'a. Akhirnya ya sudah, kau lari aja sendirian, saya nggak bisa menyelamatkan engkau. Nah, akhirnya semua sahabat Ansar setelah menusuk beberapa kali kepada Umayyah, lari membawa pedang-pedang dan membawa rampasan perang. Ada Sayyidina Abdul Rahman sempat keserempet sama pedang-pedangnya orang-orang Ansor gara-gara melindungi orang kafir. Nah, ini gara-gara teman. Disuruh lari, akhirnya dikejar sama para sahabat. Akhirnya Sayyidina Abdul Rahman menyesali akan perbuatannya. Aduh, rahimallahu Bilal. Moga-moga si Bilal dirahmati sama Allah, bikin pening we. Nah, akhirnya apa? Dhahabat adra'i wa fajja'ni bi asiri. Aku kehilangan baju rampasan perang dan aku juga kehilangan tawaran perang. Akhirnya malah gak dapat apa-apa. Ini gara-gara Bilal ini, rahimallahu Bilal. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati si Bilal. Itu kalau sahabat saya kata ngedoain, kalau kita kan ngedoain ya, nyumpain kalau kita. Ada adab para sahabatnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Bagaimana sikap, nanti diceritakan